siapkan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya, dan juga siapkan alat tulisnya. Kita akan datang beribadah kepada Tuhan, dan kita akan memulai dengan bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Pada saat ini Tuhan boleh memberkati setiap kami Tuhan. Kalau sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mau datang bersorak-sorak untuk Tuhan. Berkati hati kami supaya hati kami tertuju kepada Engkau. Terpuji dan muliakanlah Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Dan kita juga akan bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi hati yang gembira adalah obat Tuhan. Happy
kita akan datang kepada Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan bernyanyi firman-Mu kita bagi bagiku. Semuanya dalam posisi berdoa ya. Oke? Penyembahan kami kepadamu. Kalau saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati bukakan pikiran kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semua anak-anak. Hari ini Miss Cindy akan memberikan cerita kepada kalian semua. Nah, sebelum Miss Cindy akan cerita, Miss Cindy akan bacakan satu ayat kepada kalian, menjadi ayat pokok dalam cerita kita hari ini dan menjadi ayat hafalan. Miss Cindy akan bacakan ya, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 ayat yang ke-26 kita baca. Di sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, ya, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau anak-anak, beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar ada 9 buah roh. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menghasilkan buah-buah roh. Dan ternyata ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Kita lihat sama-sama ya, apa yang dia maksud dengan ini semua. Nah, kita lihat yang pertama, apa yang Allah akan berikan, yaitu Allah akan memberikan hati yang baru kepada kita, dan yang kedua, Allah akan menjauhkan hati yang keras
dari hidup kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memberikan hati yang baru dan menjauhkan kita dari hati yang keras? Seperti apa sih hati yang keras itu? Kalian bisa lihat gambar di sini ya. Nah, hati yang keras ini sangat tidak bagus ya. Di sini ada kebusukan, ada hal-hal yang tidak baik. Itu sebabnya Tuhan mau menjauhkan hati yang keras ini dari kehidupan kita manusia. Apakah hati yang keras itu sangat buruk? Pasti hati yang keras itu sangat buruk dan sangat berbahaya. Sehingga Allah harus menjauhkan itu semua dari kehidupan kita ya. Coba kalian bayangkan kalau hati kalian seperti ini ya, ada ulat-ulatnya. Kenapa? Bukan ulat beneran ya, tetapi hati kita busuk, hati kita jahat, hati kita tidak baik ya. Maka hati yang tidak baik itu akan dijauhkan dari kehidupan kita. Kita lihat lagi berikutnya. Hati yang keras yang dituliskan oleh Nabi Yesaya adalah hati yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi contoh hati yang keras itu yang pertama adalah tidak mau mendengarkan firman Tuhan ya, padahal disuruh ibadah, padahal disuruh baca firman Tuhan, tapi mereka nggak mau dengar ya. Yang kedua, hati yang keras itu adalah hati yang menolak untuk taat kepada firman Tuhan. Mendengar aja nggak mau, gimana mau taat. Nah, selanjutnya hati yang keras yang dimaksud adalah hati yang menolak untuk menaati Tuhan Allah. Nih, firman Tuhan kan selalu mengajar kita untuk taat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita punya hati yang keras, maka kita nggak mau menaati akan perintah Tuhan. Ayo siapa nih yang punya hati yang keras, yang nggak mau dengar firman Tuhan, yang nggak mau taat sama firman Tuhan, yang menolak untuk taat kepada Tuhan. Dan satu lagi, itu hati yang keras adalah hati yang berdosa. Aduh, hati yang berdosa itu bagaimana sih? Coba lihat gambar ini ya. Nih, hati yang berdosa itu sudah dikasih tahu tentang salib Kristus tapi tidak mau. Sudah dikasih tahu firman Tuhan tapi nggak mau. Sudah diajarkan Roh Kudus tapi nggak mau ya. Tetapi hati mereka itu penuh dengan dosa. Apa dosanya? Contoh ya, di sini kasih ada mencuri, ada penipuan, ada kekerasan, tuh suka berantem, suka marah, suka bentak-bentak. Ada juga kemalasan, malas belajar, malas berdoa, malas beribadah. Aduh, itu dosa. Ada juga mata hati yang gelap, ya, nggak mau punya hati yang baik. Ada kesombongan, ya, ada pemberontakan. Apa contohnya pemberontakan? Nggak mau dengerin nasihat orang tua, ya. Disuruh belajar, enggak, pokoknya aku mau main. Aku mau main game, itu berontak namanya. Ya, di sini juga ada contoh rakus, ya, artinya tidak mau berbagi sama orang lain. Ya, dikontrol sama iblis. Jadi hatinya, pikirannya, perbuatannya dikontrol sama iblis. Iblis suruh berbohong, dia berbohong. Iblis suruh melawan, dia melawan. Gitu kan ya? Itu adalah contoh hati yang berdosa. Coba kalian pikirkan, kalian pernah nggak punya hati seperti ini? Ayo. Nah, di dalam kitab Roma dituliskan oleh Rasul Paulus, yaitu di dalam Roma 6 ayat 23a. Di situ dikatakan upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita punya hati yang penuh dosa, ada maut, ada hukuman yang akan Tuhan kasih buat kita semua. Kita lihat lagi ya. Jadi hati yang keras, hati yang berdosa membawa maut. Waduh, mengerikan ya. Kalau membawa maut, ketika Tuhan kasih hukuman buat kita, kita nggak bisa nikmati sorga yang kekal. Tapi Tuhan kasih kita tempat neraka yang nggak baik, tempat yang susah, tempat yang tersiksa. Itu sebabnya Tuhan mau kita punya hati yang baik ya. Lanjut ya. Di sini juga dikatakan, karena itulah Allah mau menjauhkan hati yang keras dari kita.
Hati tadi yang menolak firman, hati tadi yang gak mau taat sama firman, hati yang penuh dosa, hati yang gak mau taat sama perintah Tuhan, itu dijauhkan oleh Tuhan. Kenapa? Supaya kita tidak mendapatkan maut, tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Lanjut. Nah, Allah juga berjanji akan memberikan hati yang baru. Wah, senang sekali. Seperti apa sih hati yang baru itu? Menurut Nabi Yeskiel, hati yang baru adalah hati yang taat sama firman Tuhan. Hati yang mau menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Hanya kepada Allah saja kita menyembah. Ya, terus lalu siapakah yang akan menerima hati yang baru dan yang dijauhkan dari hati yang keras? Ayo, siapa yang mau? Mau hati yang baru, dijauhkan dari hati yang keras? Kita lihat rahasianya apa ya. Nah, siapa yang akan menerima? Kita lihat, mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan diberikan hati yang baru dan dijauhkan dari hati yang keras. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya. Dia rela mati di kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga sehingga kita semua, Miss, anak-anak semuanya boleh percaya kepada Dia. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, hati yang baik, dan menjauhkan kita semua dari hati yang keras, hati yang jahat. Oke anak-anak, ayo kita semua berlomba-lomba untuk memiliki hati yang baru. Berlomba-lomba untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tentunya kita berlomba-lomba untuk meninggalkan hati yang keras dalam hidup kita. Kalau kita lakukan itu semua, Tuhan Yesus pasti akan memberkati anak-anak. Ayo, siapa yang mau punya hati yang keras? Ayo, gak mau kan? Nah, pasti yang dengar firman Tuhan pagi hari ini semuanya mau punya hati yang baru. Coba angkat tangan siapa yang mau punya hati baru? Ayo, siapa di sini yang mau? Wah, banyak anak-anak SD Kasih Karunia, bahkan semuanya bisa dilihat mau punya hati yang baru. Ayo kita berdoa supaya Tuhan kasih kita hati yang baru dan menjauhkan kita dari hati yang jahat. Tutup mata semua, lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau punya hati yang baru Tuhan. Kami mau membuang setiap hati yang keras dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Ketika kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya hati kami akan diberikan hati yang baru. Kami tolak semua dosa dalam hidup kami. Anak-anak kasih karunia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup menaati firman, mereka hidup menaati perintah Tuhan, mereka hidup menaati perintah orang tua, dan mereka hidup tidak melakukan hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami punya hati yang baru, Tuhan kasih janji buat kami, ada tempat sorga yang Tuhan janjikan buat kami untuk nikmati. Terima kasih Tuhan, biar anak-anak SD Kasih Karunia semuanya cinta Tuhan, percaya Tuhan untuk tetap setia dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sudah mengucap syukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Semua anak-anak yang sudah terima hati baru katakan amin. Oke, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.